Halo teman semuanya, kali ini saya akan membahas tentang arti akar 5 hidupmu. Oke, sifat umum yang kamu punyai adalah kamu seorang yang keras kepala. Kamu dapat bersifat sebagai penghancur, selalu sibuk, penuh rintangan dan emosional. Tidak belajar dari kesalahan. Kamu bisa meraih uang dengan cepat. Jiwa kepemimpinan dan prinsip yang kamu miliki sangat kuat. Kamu suka sekali mendengarkan orang lain. Kamu menggunakan uang dengan bijak dan hati-hati. Kamu adalah orang yang sangat emosional dan tidak sabaran. Kamu mempunyai banyak teman yang kaya ataupun akan bertemu dan berhubungan dengan para pejabat pemerintah tingkat tinggi. Investasi apapun yang kamu pertaruhkan akan memberikan sukses dan hasil yang sangat baik. Kamu melakukan segala sesuatu dengan cepat, seorang organisator yang baik dan cepat dalam membuat perencanaan. Seorang perencana yang cerdas. Kamu merencanakan dengan ketegasan dan hanya percaya pada prinsip kamu sendiri. Hati-hati, kamu akan bertemu dengan rintangan dalam bisnis maupun karir. Contoh tanggal lahir untuk akar 5, oke? Di sini saya contohkan untuk tanggal 24 April 1984. Di sini rasio hoki yang kamu punya adalah di angka 4,67 yang artinya bagus. Dari angka 1 yang terbaik dan angka 10 yang terendah. Rasio hoki yang menjelaskan mengenai seberapa besar kesempatan dalam hidup dapat bersinergi dengan kemampuan dan motivasi kamu. Rasio daya tahan hoki kamu yang menjelaskan mengenai seberapa lama kesempatan dalam hidup dapat bersinergi dengan kemampuan dan motivasi kamu. Rasio daya tahan hoki kamu ada di angka 75, yang artinya bagus, dari angka 100 yang terbaik dan angka 25 yang terendah. Berdasarkan nama kamu mempunyai karakter utama yaitu sang ekspresif yang agresif. Mempunyai takdir untuk hidup sebagai seorang makhluk sosial dan selalu berinteraksi serta mampu beradaptasi dengan kehidupan sosial yang berbeda-beda. Kamu selalu mempromosikan kebahagiaan dengan hidup secara optimis. Kamu mampu menjadi motivator bagi orang-orang di sekitar kamu melalui sikap kamu yang antusias dan pandangan yang jauh ke depan. Pemikiran kamu yang sangat kreatif dan imajinatif, serta kemampuan menggunakan kata-kata dalam berinteraksi, membuat diri kamu selalu tampil ceria dan penuh humor. Selain itu, kamu adalah seorang yang agresif dan dapat bekerja dengan sangat cepat. Namun, jika kamu tidak memaksimalkan potensi kamu dengan baik, maka kamu mempunyai kecenderungan terlalu dalam kegiatan sosial, terbuai dengan kebahagiaan yang dapat menimbulkan potensi lainnya, yaitu mengabaikan keluarga. Sikap kamu yang kadang terlalu agresif juga sering disalahpahami sebagai seorang yang kasar, tidak sabar, dan pemarah. Berhati-hati dengan sikap optimis yang berlebihan. Karena jika disalahgunakan, maka kamu akan tampil sebagai manusia yang hanya pandai bicara, namun tidak melakukan apa-apa. Hal ini juga dapat menimbulkan kesan sebagai seorang yang suka memandang enteng orang lain. Di sini kamu mempunyai angka hutang 14 pada akar kamu. Kamu harus berhati-hati terhadap kecenderungan tidak sabar dan tidak menentu. Akhirnya kelihatan tidak bisa bertanggung jawab atau hanya mengejar kesenangan jasmani saja, sehingga mempunyai potensi kecanduan. Selain itu, kamu mempunyai angka yang sama 3 buah. Kamu harus berhati-hati terhadap kecenderungan menghambur-hamburkan tenaga atau selalu mencari kawan dan mengabaikan keluarga, atau bisa juga justru tidak nyaman dengan kehidupan sosial. Angka kepribadian. Angka kepribadian kamu diwakili oleh angka 9 tipe negatif. Angka kepribadian menjelaskan mengenai bagaimana pandangan orang lain terhadap diri kamu.
yang kamu miliki menjelaskan mengenai kebanyakan orang melihat kamu sebagai seseorang yang arogan dan superior, suka memaksakan kehendak, atau kadang juga dapat tampil terlihat gelisah dan peragu, meskipun kadang kelihatan sebagai seseorang yang mempunyai prinsip yang teguh dan idealisme yang tinggi. Angka sikap. Angka sikap menjelaskan mengenai bagaimana kamu ingin menunjukkan sikap kamu kepada orang lain. Kamu mempunyai sikap yang diwakili oleh angka 1 tipe negatif. Hal ini menjelaskan bahwa kamu ingin menunjukkan kepada orang lain sebagai seseorang yang sangat mandiri dan tidak suka meminta tolong. Namun karena angka sikap kamu adalah tipe negatif, maka kamu mempunyai masalah dengan kepercayaan diri dan tidak pernah tampil maksimal dan selalu mengharapkan pujian orang lain. Angka pertumbuhan. Angka pertumbuhan menjelaskan mengenai bagaimana kamu menyelesaikan tantangan dalam hidup kamu. Kamu mempunyai pertumbuhan yang diwakili oleh angka 3, tipe positif. Ini menjelaskan bahwa kamu menyelesaikan tantangan dengan cara mengandalkan kemampuan kamu dalam berbicara dan mempengaruhi orang lain. Namun kamu harus berhati-hati dengan sikap yang terlalu agresif dan tidak sabar dalam menangani masalah. Angka pertumbuhan tipe positif menandakan bahwa pada umumnya kamu tidak terlalu sulit dalam menangani masalah. Angka hilang. Angka hilang menjelaskan mengenai jenis tantangan yang paling sering muncul dalam hidup kamu. Kamu mempunyai angka hilang dalam 2 kategori, yaitu kategori moderat atau kategori yang muncul sebagai tantangan-tantangan kecil namun cukup sering dalam hidup kamu, yang diwakili oleh angka 3. Kamu cukup aktif dalam kehidupan sosial, namun mengalami banyak konflik, sehingga hubungan kamu sering terganggu. Kamu adalah orang yang berbahagia, namun kebahagiaan kamu kadang tidak bertahan lama. Karena sifat kamu yang pesimis, kamu juga kadang merasakan bahwa orang-orang di sekitar kamu hanya ingin memanfaatkan diri kamu, sehingga kamu malas bersosialisasi. Kategori genes atau kategori yang jarang muncul, namun mempunyai potensi sebagai masalah besar yang diwakili oleh angka 4. Kamu selalu merasakan masalah-masalah besar menghambat kehidupan kamu, meskipun masalah tersebut adalah masalah yang mudah ditangani. Kamu tidak praktis, sehingga kelihatan tidak bisa bekerja. Kamu tidak mempunyai rencana dalam setiap hal yang kamu lakukan, yang membuat kamu kadang menjadi malas. Atau bisa juga kamu hidup sebagai manusia robot yang selalu melekat dengan rutinitas, sehingga mudah frustasi, tidak mempunyai teman, dan tidak suka akan perubahan. Angka 8. Kamu kehilangan sense of business, susah mengatur keuangan dan cenderung sangat boros. Kamu akan merasa kecewa dengan apa yang sudah kamu capai, dan selalu ada saja yang menghalangi kamu, baik dari sisi kesehatan maupun hubungan personal. Namun bisa juga berarti kamu seorang yang sangat berambisi, terobsesi dengan materi, kekuasaan, status, dan cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Angka kedewasaan menjelaskan mengenai bagaimana bentuk hari tua kamu. Kamu mempunyai kedewasaan yang diwakili oleh angka 8 tipe negatif. Hal ini menjelaskan bahwa bentuk hari tua kamu cenderung menambahkan kehidupan yang penuh kelimpahan materi, status, dan kekuasaan. Namun karena angka kedewasaan kamu tipe negatif, maka kamu cenderung hidup boros atau selalu mendapat sokongan materi dari orang lain, sehingga lupa bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Kamu akan mempunyai kecenderungan untuk beralih pekerjaan, mencari pekerjaan baru, karena adanya perubahan ekonomi yang tidak menyenangkan. Agar kamu dapat terbebas dari masalah ini, kamu harus belajar mandiri secara finansial sejak usia dini. Jangan menggantungkan hidup kamu kepada orang lain. Belajarlah untuk bersabar dan menerima segala sesuatu apa adanya.
berdana kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan merupakan cara yang terbaik agar kamu dapat belajar untuk menghargai apa yang telah kamu miliki sekarang. Analisa tahun berjalan 2020. Rasio tahunan kamu pada tahun ini ada di angka 45, di bawah rata-rata. Pada setiap tahun, kamu akan dipengaruhi oleh dua jenis angka, yaitu angka tahun pribadi yang menjelaskan mengenai pengaruh eksternal dalam hidup kamu di tahun ini, yang meliputi keluarga, teman, dan lingkungan. Angka tahun pribadi kamu diwakili dengan angka 5, tahun perubahan dan kebebasan, menandakan tahun di mana pengalaman baru menjadi sangat kelihatan. Ini adalah tahun di mana kamu harus bebas dan tidak menjadi kata dalam tempurung, namun tetap menjaga agar tidak terlalu terlena. Jika kamu tidak berhati-hati, maka seluruh kerja keras yang kamu lakukan akan terbuang dengan percuma. Kamu akan menghadapi banyak perubahan di tahun ini, bertemu dengan banyak wajah baru, tempat baru, dan ide-ide baru. Perubahan ini akan memberikan hasil yang baik terhadap perkembangan diri kamu dan membuang jauh seluruh hal yang membelenggu. Hadapi dengan cara yang berbeda dengan mengandalkan kemampuan kamu dalam berimprovisasi. Akan sangat membantu kamu dalam mencapai kesuksesan. Hindari rutinitas atau pekerjaan yang sama berulang-ulang. Hindari pengambilan keputusan yang terlalu terburu-buru, khususnya jika sedang marah. Tahun ini adalah tahun yang sangat romantis. Kamu akan menemukan banyak hal baru dengan pasangan kamu atau bukan pasangan kamu. Kamu akan banyak terlibat dalam pengalaman sensual, spontan, dan berani. Tahun keberadaan yang menjelaskan mengenai pengaruh internal dalam kehidupan kamu di tahun ini, yang meliputi keinginan dari diri kamu. Angka tahun keberadaan kamu diwakili oleh angka 16. Kamu akan merasakan kebutuhan untuk melakukan banyak introspeksi. Kamu akan merasakan kebutuhan untuk menyendiri dan menjauhkan diri dari lingkungan kamu. Tahun ini adalah tahun yang tepat untuk belajar dan meningkatkan level spiritual. Dalam pergaulan, kamu banyak berjodoh dengan lingkungan yang berhubungan dengan spiritual. Pertanyaan mengenai masa depan, arti kehidupan, dan arti diri akan banyak menyelimuti pemikiran kamu pada tahun ini. Berdoa dan meditasi akan berfungsi secara maksimal, khususnya jika kamu ingin memperbaiki kualitas hidup. Selain itu, seiring dengan sikap kamu yang tidak percaya kepada orang lain dan tidak mau mengalah, akan mendapatkan cobaan yang berat. Belajarlah untuk melepaskan trauma masa lalu dan menurunkan ego. Kamu harus menjadi penyayang dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Setelah kamu melewati tahun ini dengan baik, maka akan menjadi manusia yang lebih kuat dan bijaksana. Penyakit yang kemungkinan besar kamu derita adalah masalah ginjal, sakit punggung sebelah bawah, linu pinggang, impotensi, alergi terhadap cuaca dingin, dan masalah di sistem syaraf pusat. Yang cocok untuk kamu adalah sales eksekutif, marketing eksekutif, manajemen hubungan masyarakat, ahli kimia, filsuf, membaca berita.